saya, hari ini kita akan melanjutkan materi bulan kemarin. Masih ingat materi bulan kemarin tentang apa? Stunting. Stunting, betul. Yang lain? Coba, Ibu Nur Hasanah. Anak stunting. Betul, anak stunting. Ibu. Pencegahan. Pencegahan. Terus yang terakhir mengenai Penanganan stunting. Betul, Ibu. Sekarang saya akan bertanya ya. Yang pertama, apakah ada kasus stunting di lingkungan ibu-ibu? Di semuanya betul, tidak ada, bagus lah ya. Sekarang yang kedua pertanyaannya, karena tidak ada kan yang stunting. Nah sekarang, seandainya ada di lingkungan bapak atau ibu yang anaknya mengalami stunting, apa yang harus ibu lakukan? Laporkannya kepada Posyandu. Posyandu boleh, Polindes boleh, terus Melaporkannya kepada ibu pendamping. boleh, iya betul. Bisa juga dilaporkan kepada saya sebagai pendamping Iya. Kesos. Betul ibu-ibu, mari kita tepuk tangan dulu ya untuk semuanya. Nah, sekarang kita lanjut ya untuk layanan penanganan anak stunting. Di sini sebelum lanjut pelajaran, saya akan membacakan beberapa topik-topik pokoknya. Bisa didengarkan? Ya. bisa. Telinganya dipasang ya. Ya. Yang pertama, keluarga dapat mengoptimalkan bansos untuk pemenuhan gizi anak. Ada kan yang diterima bansos? Bansos itu bantuan sosial. Bantuan sosial seperti apa? Ada yang tahu? PKH. PKH boleh. BSD. Gizi anak itu BPNT, bantuan pangan non tunai. Nah, yang kedua, stimulasi terus dilakukan oleh orang tua dan keluarga, termasuk kita semua di lingkungan sekitar. Seandainya ada anak yang stunting, harus melakukan stimulasi. Janji ya, dipelajari ya. Ya. Nah, yang ketiga sekarang, keluarga dan masyarakat dapat menghubungi layanan yang ada di lingkungan. Masa seperti yang tadi disebutkan. Yang pertama, layanannya seperti apa? Posyandu. Yang kedua, Pustu boleh. Yang ketiga, Puskesmas boleh. Yang terdekat juga boleh. Ada kan yang di sekitar sini? Ada yang disebut dengan Polindes. Setelah itu, kalau tidak bisa ditindaklanjuti, baru bisa ke rumah sakit atau puskesmas. Jadi Bapak Ibu ya. Nah, lebih jelasnya saya akan menjelaskan lembaga-lembaga yang bisa dihubungi jika ada anak dari sekitar kita, keluarga di sekitar kita yang mengalami stunting. Yang pertama yaitu puskesmas atau pusat kesehatan masyarakat. Yang kedua posyandu atau pusat pelayanan terpadu. Kalau sekarang kan ada istilahnya posyandu keluarga. Harus itu ya, posyandu keluarga. Yang ketiga, pusat kesejahteraan sosial atau puskesos. Yang keempat, ada istilahnya dinas sosial. Yang dinas sosial ini ada di kabupaten. Yang kelima, ada istilahnya e-warung. E-warung ada yang di sini e-warung. E-warung yang di sebelah sana. Di samping itu juga bisa melaporkan kepada pendamping PKH. Jangan lupa ya, saya ibu ya, pendamping PKH-nya. Nanti saya kasih nomor HP. Artinya kalau ada anak kita yang mengalami stunting, harus menghubungi yang di atas tadi. Mulai dari pendamping PKH, posyandu, Polindes, puskesmas, pustu. Sekarang kita lanjut langkah kedua ya. Langkah kedua ini saya akan membagikan ibu-ibu cerita. Namun sebelumnya kita bagi jadi dua kelompok ya. Yang pertama ini kelompok satu. Kelompok satu nanti membacakan cerita yang tadi yang dibagikan. Kelompok dua bisa membaca. Coba kelompok satu ada yang bisa dibacakan? Iya. Yang lain mendengarkan ya, karena di sini akan ada pertanyaan dari kelompok satu. Pada hari ini Asep genap berumur 3 tahun. Akan tetapi sang ibu melihat tinggi badan Asep tidak seperti anak sesuainya.
seusianya. Orang tua Asep sekarang sangat khawatir melihat perkembangan anaknya, tetapi tidak mengetahui apa yang harus dilakukan. Asep tinggal di dusun yang sangat terpencil, tidak ada fasilitas kesehatan dan tidak memiliki untuk pergi ke fasilitas kesehatan. Ibu Asep hanya Ada kelanjutannya. Lanjut ke kelompok 2. Bisa dibacakan? Nina sekarang berusia 4 tahun, namun tinggi badan dan berat badannya tidak sesuai dengan anak pada usia 4 tahun. Selama kehamilan Nina, sang ibu memang mengalami kurang darah karena tidak makan makanan bergizi. Karena ibunya tidak memanfaatkan bantuan sosial untuk memenuhi gizi. Sekarang Nina tidak bisa memakan makanan bergizi. Dan kondisinya semakin memburuk serta sakit-sakitan. Nina sering menjadi bahan olokan teman-temannya. Apa yang harus dilakukan keluarga dan masyarakat melihat kasus tersebut? Itu. Selesai. Terima kasih Ibu. Tepuk tangan untuk kedua kelompok. Sekarang kita akan membahas cerita yang tadi. Cerita dari kelompok pertama. Si Asep. Asep berumur berapa tahun Ibu? 3 tahun. 3 tahun, betul. Tapi kondisinya gimana? Kondisinya Kurang tinggi. kurang tinggi, betul. Terus yang kedua, orang tuanya seperti apa? Berdiam diri. Orang tuanya berdiam diri, tidak melaporkan. Iya. Iya, betul. Nah, sekarang kita ke kelompok 2. Silakan Didi. Sekarang kelompok 2 kita membahas cerita tentang Nina yang berumur 4 tahun. Pertanyaannya untuk masing-masing sama ya, cuma jawabannya yang berbeda. Karena 2 kasus kan. Ya. Yang pertama kasus si Asep, yang kedua kasus si Nina, betul. Nah, pertanyaannya, siapa yang berperan? Tulis. Tulis yang berperan. Peran kan satu kelompok. Peran buat semangat dong, masa kedua-kedua. Wow, ibu naik. Nggak usah dah kalau saya tidak tanyakan, Ustaz. Terus yang kedua, sebaiknya apa yang dilakukan orang tuanya kalau ada kasus seperti itu? Misalnya kalau Asepnya stunting, kalau Ninanya stunting, jawab. Nah, yang ketiga, siapa saja yang perlu dilibatkan dalam kasus di atas? Ada sekarang, karena jawabannya sudah ditulis, masing-masing kelompok bercerita. Atau saya tanya langsung aja ya, jawaban langsung. Nah sekarang kelompok 1, siapa yang mengalami stunting di cerita tersebut? Asep. Si Asep. Asep. Nah kalau si Asep stunting, kira-kira apa yang harus dilakukan orang tuanya? Melaporkannya ke Posyandu. Bisa. Yang kedua, selain ke Posyandu, Puskesmas juga bisa. Yang ketiga, ke Polindes. ke Polindes, boleh. Yang keempat, Ibu ketua. iya bisa melalui pendamping PKH. Betul ibu-ibu, tepuk tangan ya. Sekarang yang kedua, pertanyaannya sama. Siapa yang sakit stunting? Si Nina ya. Yang kedua, apa yang harus dilakukan? Posyandu. Sama. Melaporkan? Ya. Posyandu boleh. Siap pulang. Kalau tidak ke Posyandu, Boleh boleh ke pendamping. Polindes. Boleh juga ke Postur. saya. Ya, Wak. Ya ibu-ibu, atas Ya, jawabannya. sama-sama. Semoga ke depannya kalau ada yang stunting, tapi kita doakan aja ya, jangan sampai ada ya stunting, jangan sampai. Diingat, dimanfaatkan bantuannya, misalnya bantuan BPNT, dimanfaatkan untuk membeli makanan sehat dan Sempurna. bergizi. Pas sehat 5 sempurna. Nah betul, janji ya, janji. Nah sekarang Beli kangkung lalu ngantuk. sekarang saya Hati-hati. akan membacakan. Diingat, ini yang paling penting. Telinganya dipasang. Bisa? Bisa ya? Yang pertama, walaupun anak sudah terkena stunting, di usia di atas 2 tahun, keluarga harus tetap dapat mengoptimalkan bansos. Bansos bantuan sosial untuk pemenuhan gizi anak serta memberikan stimulasi. Stimulasi itu semacam dorongan, rangsangan
fasilitas kesehatan. Ingat bunda, misal walaupun anak terkena stunting, harus membawa anak ke fasilitas kesehatan dan berkonsultasi dengan tenaga kesehatan agar kondisi anak tidak semakin memburuk. Betul. Yang ketiga, orang tua atau masyarakat kita ya, masyarakat kita di sekitar rumah, di sekitar tempat tinggal dapat mendatangi lembaga-lembaga layanan seperti yang telah disebutkan tadi. Masih diingat kan? Yang pertama harus mengikuti kegiatan posyandu, harus itu ya. Lanjut ke Polindes, Pustu atau Puskesmas biar ditangani lebih lanjut, atau menghubungi, bisa juga menghubungi saya. Nanti saya kasih nomornya ya. Atau kan yang kemarin sudah disimpan nomor saya, masih disimpan? Sebelum akhiri pelajaran, saya mau tanya lagi satu persatu ya. Halo bunda, layanan kesehatan yang bisa diakses kalau anak mengalami stunting, yang pertama apa? Posyandu. Yang kedua? Polindes boleh. Ketiga? Pustu boleh. Keempat? Pendamping PKH boleh. Kelima? Puskesmas. Keenam? Rumah sakit. Tujuh? Balai desa. Boleh juga ke Kades ya. Bisa juga ke Kades ibu. Ya betul. Ya bunda, hari ini mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya kedepannya kita akan membahas materi yang lain. Namun sebelumnya mari kita tepuk semangat dulu ya. Bisa berdiri? Bisa berdiri bunda? Aduh. Itu karena gini kan? Lagi kan kita berdiri. Karena ibu-ibu KPM kita adalah KPM yang hebat. Mari kita tepuk hebat. 1, 2, 3. Tepuk hebat. Kamu hebat, saya hebat, semua hebat. Oke. Tutup, namun sebelumnya mari kita sama-sama mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Nah,